Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi perasaan ya, atau berbagi pengetahuan walaupun sedikit. Ini berbaginya khusus ya, dikhususkan bagi para sesama YouTuber pemula ya, seperti saya yang sekarang mungkin sedang mengejar impiannya masing-masing, yaitu salah satu impian yang terdekatnya itu mengejar 1000 subscriber dan mengejar 4000 jam tayang yang sebagaimana telah digulirkan atau telah digelontorkan oleh pihak YouTube, bahwa apabila kita telah melalui tahapan-tahapan yang dua tadi, itu minimal kita sudah bisa mengajukan ke Google AdSense untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, teman-teman, bagaimana mungkin langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan, atau mental apa saja yang harus kita persiapkan sebagai YouTuber pemula? Nah, ini mungkin untuk para YouTuber yang sudah senior atau yang sudah profesional dan lain sebagainya, mungkin ini bisa diabaikan saja video ini. Tetapi bagi para sesama YouTuber yang sedang meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, mungkin ini adalah tempat kita untuk berbagi pengalaman, untuk sharing dan lain sebagainya yang saya alami ya, yang saya alami selama ini. Walaupun mungkin channel saya ini didirikan tahun 2015 ya, bisa dilihat di tentang gitu kan, di YouTube saya itu ada tentang, yaitu didirikan tahun 2015, tetapi karena pernah mati suri ya, sehingga yang aktif lagi saya mengupload video dan lain sebagainya, yaitu di bulan Agustus kemarin kalau tidak salah. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya masih aktif untuk mengupload. Nah, salah satunya ya, ini saya akan berbagi mungkin ya, tadi lagi berbagi pengalaman dan perasaan ya. Bagi kita adalah sebagai YouTuber pemula, pertama kita harus tetap semangat ya. Pertama itu camkan ya, bagi para rekan-rekan semuanya, bagi para teman-teman YouTuber pemula semuanya, pertama kita harus terus semangat. Semangat dalam apa? Semangat dalam terus mengupload video yang bermanfaat ya, yang bermanfaat bagi kita, terus juga bagi orang lain itu ya. Jadi harus dipegang terus kesemangatan tersebut. Yang kedua ya, apabila kita sebagai YouTuber pemula, kita juga harus menggali ilmu-ilmu dari YouTuber yang lainnya yang sudah sukses, yang sudah ya minimal mendapatkan gaji dari YouTube. Bagaimana trik mereka, bagaimana cara mereka, dan lain sebagainya. Ya salah satu contoh misalkan ketika kita misalkan mau saling subscribe yang aman, bagaimana? Salah satu contoh yang aman, pertama ya, tonton videonya minimal 2 atau 3 menit, selanjutnya baru kita subscribe ya channelnya, atau misalkan lebih baik subscribe, komentar atau komen, terus juga like. Nah, itu lebih lengkap kalau itu. Kalau misalkan terlalu sibuk, kita cukup tonton minimal 3 menit dan selanjutnya baru klik tombol merahnya subscribe. Nah, itu ya salah satu contoh agar kita tidak dianggap spam oleh pihak oleh pihak YouTube. Selanjutnya, nah ini banyak selanjutnya ya, saya sudah tidak hafal lagi nih karena di luar nalar saya ini mengalir begitu saja ya. Selanjutnya, agar supaya kita tidak dianggap spam ya oleh YouTube, ketika kita misalkan mau menuliskan komen ya, mau menuliskan komentar di YouTube atau di channel YouTube orang lain, pertama jangan sesekali ya kita menuliskan tolong subscribe channel saya, atau tolong subscribe balik channel saya. Nah, itu dilarang sekali katanya ya, karena itu oleh pihak YouTube akan dianggap spam dan lain sebagainya. Bagaimana cara yang aman untuk menyuruh si punya channel YouTube tersebut agar mampir ke channel kita dan terus juga subscribe? Salah satunya gunakan kode-kode tertentu atau kata-kata yang memungkinkan ya si punya YouTube tersebut mampir ke channel kita. Contoh misalkan ditunggu balik, atau silahkan tonton video kami. Pokoknya jangan ada menggunakan subscribe saya dan lain sebagainya. Nah, itu ya salah satu contohnya.
Nah, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya juga belum begitu paham ketika kemarin-kemarin sama saya juga berkomen seperti itu. Mungkin oleh pihak YouTube dianggap spam. Tolong subscribe channel saya, tolong subscribe. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh kita menuliskan kata-kata seperti itu ya di dalam kolom komentar channel YouTube orang lain. Ya, itu ya karena apa? Nanti akan dianggap spam. Jadi minimal kita harus menonton 3 menit, selanjutnya baru kita subscribe channelnya ya, agar kita dianggap manusia mungkin ya, tidak dianggap robot dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua ya, kita harus saling support. Bagaimana saling supportnya? Ya, kita minimal meluangkan waktu ya untuk saling menonton channel-channel sesama YouTuber pemula ya. Mungkin untuk YouTuber profesional yang sudah subscribernya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, belasan juta, ya mungkin kesibukannya berbeda lagi dengan kita ya. Bagi mereka mungkin sudah memikirkan hal-hal yang di atas langit mungkin ya. Tetapi bagi kita mungkin ya, para YouTuber pemula memikirkannya bagaimana cara subscriber kita itu mendekati atau mencapai 1000, dan bagaimana jam tayang kita mencapai minimal 4000 jam tayang. Nah, itu saja mungkin yang ada di benak kita masing-masing ya sebagai YouTuber pemula itu. Jadi pertama, kita harus tetap semangat ya, harus tetap optimis. Kedua, kalau misalkan kita mau menjadi subscriber ya, minimal kita harus menonton minimal 3 menit agar kita tidak dianggap spam. Apalagi teman-teman, tadi ya, kita harus menambah wawasan, harus menambah ilmu pengetahuan. Dari siapa? Dari teman sesama YouTuber yang lainnya yang sudah sukses ya, yang sudah sukses. Dan belum sukses juga kita bisa dijadikan guru. Mungkin ada ilmu-ilmu tertentu atau ada ilmu-ilmu lain yang tidak ada dimiliki oleh teman-teman YouTuber yang lainnya. Nah, itu ya. Selanjutnya ya, yang terakhir adalah kita jangan lupa untuk berdoa. Nah, itu ya, karena usaha tanpa doa katanya sia-sia, doa tanpa usaha juga sama ya, sia-sia artinya. Jadi kita harus seimbang ya. Ikhtiar kita maksimalkan, doa juga kita harus maksimalkan. Karena apa? Siapa lagi pemilik langit dan bumi ini kalau bukan Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman, saya berbagi pengalaman, berbagi perasaan bagaimana gitu kan, kita selalu setiap hari mungkin ya, bagi kita sebagai YouTuber pemula, lihat ya video kita, lihat channel YouTube kita. Satu hari itu ada 1 orang, 2 orang yang subscriber kita jangan bersedih ya, kita jangan bersedih karena banyak teman-teman yang seperti kita, contoh seperti saya ini ya, 1 orang hanya 1 subscriber, 2 subscriber, 3 subscriber. Nah, itu kita harus terus letupkan kesemangatan kita ya, kesemangatan kita ingin berkiprah di dunia per-YouTuban seperti ini. Selanjutnya mungkin ketika kita melihat channel kita atau video-video kita yang menonton hanya 5, hanya 11, 20, mungkin 100 ke sana, itu wah sudah merupakan suatu anugerah bagi kita ya. Ada yang menonton ratusan dalam satu video itu ya. Nah, kita jangan bersedih karena masih banyak YouTuber pemula yang seperti kita, seperti itu ya, viewernya ya, penontonnya hanya 1, belasan, puluhan ya, ratusan itu sangat jarang sekali. Sama seperti saya juga, lihat ya channel-channel saya, video-video saya, jarang sekali yang ratusan itu, yang ribuan hanya yang diupload beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2017, 2016 itu baru ada yang sudah mencapai 1000 viewer ya. Dan bahkan bukan hanya itu ya, yang diupload 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang itu ada saja videonya yang hanya 1 orang penonton atau 2 orang, itu ada ya. Silahkan dicek ya di video-video saya sebelumnya. Nah, kita kalau menemukan atau mengalami seperti itu, kita jangan patah semangat. Harus tetap ya. Yang terakhir ini mungkin harus tetap genggam impian kita ya. Genggam impian kita di dalam dunia per-YouTuban ini. Mudah-mudahan apa yang kita impikan, apa yang kita impikan dari kemarin, mudah-mudahan kita juga bisa merasakan ya, seperti mereka YouTuber profesional yang mereka rasakan pada saat ini. Kenapa? Karena tidak jarang juga ya YouTuber yang sudah mungkin punya gaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata dawan mereka
hilang lagi kesemangatannya. Apalagi kita gitu kan, kita belum mendapatkan surat cinta dari YouTube, belum 1000 subscriber, belum 4000 jam tayang. Nah, kita mungkin harus terus dan terus kesemangatan itu dipacu ya, agar kita tidak lemah ya, agar kita tidak merasa minder, agar kita tidak ya merasa sendiri di dunia ini. Ya, misalkan, aduh ya Allah, kenapa channel saya seperti ini? Nah, di samping seperti itu, kita juga harus introspeksi terhadap diri kita. Apa nih kekurangannya? Apa kelemahan video-video kita? Apakah kurang seru? Apakah kurang kocak? Dan lain sebagainya. Nah, itu langkah-langkah kita mungkin untuk menuju tangga-tangga kesuksesan. Ya, mudah-mudahan kita juga sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu ya teman-teman, para YouTuber pemula. Pertama, ya, kita jangan bersedih ketika video kita yang hanya menonton hanya itu saja, misalkan 5-6, mungkin saja yang 5-6 itu anak kita, istri kita, atau saudara kita, atau teman kita di kantor ya, atau teman kita sepekerjaan dan lain sebagainya. Jangan bersedih, mudah-mudahan kita juga sama nanti ya di waktu-waktu ke depan sama seperti YouTuber-YouTuber yang sukses ya. Viewernya bahkan mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang mencapai belasan juta dalam satu video. Amin, mudah-mudahan gitu kan. Selanjutnya, genggam terus impian kita. Pasti kita semuanya ya sebagai YouTuber pemula pasti berkecimpung atau masuk ke dunia per-YouTuber ini menggenggam suatu asa, menggenggam suatu cita-cita. Genggam terus cita-cita tersebut agar kita tidak kendor, ya, semangat kita tidak kendor, semangat kita tidak buyar dan lain sebagainya. Mungkin ya di samping kita atau di belakang kita, di depan kita ada yang mencibir atau bahkan ada yang ya seolah-olah meremehkan kita. Itu wajar karena itu adalah satu perjuangan satu perjuangan untuk menunggu tangga-tangga kesuksesan seperti itu. Yang mungkin mencibirnya seperti, untuk apa YouTube, sudah banyak orang yang sukses, kita mah dari kampung, kita mah daerah. Nah, belum tentu, karena ini adalah YouTube ini bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke saja, tetapi seluruh benua yang 5 ya, Asia, Afrika, Eropa dan lain sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan saja gitu kan video kita atau channel kita ditonton ya oleh orang Uganda, Afrika gitu kan. Nah, itu saja mungkin teman-teman obrolan ringan ya seputar YouTuber pemula. Ini mudah-mudahan memberikan suatu kesemangatan bagi para YouTuber pemula, terutama mungkin bagi saya, karena saya juga pastilah namanya juga manusia dihinggapi dengan rasa malas, minder, kurang percaya diri ketika melihat video kita diupload hanya 1 orang, 2 orang, belasan orang dan lain sebagainya. Kita jangan berkecil hati, mudah-mudahan kita juga bisa sukses seperti mereka di YouTube. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan apabila misalkan nanti kita ya ditakdirkan tidak sukses di YouTube, ya minimal kita sudah telah menorehkan sebuah cerita ya, telah menorehkan sebuah sejarah dalam hidup kita, nanti bisa dibicarakan oleh cucu kita, anak cucu kita. Mungkin anak cucu kita nanti akan berbicara, lihatlah kakek saya dulu menjadi YouTuber namun tidak sukses misalkan. Nah, itu ya, mudah-mudahan saja nanti anak cucu kita itu bangga dengan kita ya, walaupun mungkin kita tidak, dalam artian ukuran sukses di sini saya mengukurnya ya udah gajian lah gitu dari YouTube, itu sukses lah. Walaupun mungkin ada yang bertahap gitu kan, minimal gaji dari YouTube itu 1.300.000 baru itu bisa dicairkan. Nah, minimal kita bangga nanti ya oleh anak cucu kita. Lihat kakek saya juga dulu ya ketika tahun 2020 ya punya channel YouTube misalkan. Nah, seperti itulah kita menjadi kebanggaan nanti untuk anak cucu kita. Ya, mungkin dicukupkan sekian para YouTuber pemula, para teman-teman YouTuber pemula ya, dan ingat, semangat dan terus semangat. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.